Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Ridwan dalam konten pertama saya terkait bincang-bincang bahasa. Nah, terdapat banyak sekali fenomena bahasa yang salah satunya itu berbentuk ungkapan-ungkapan yang terkadang sering nih teman-teman atau saya sebagai pelaku menuturkan ungkapan-ungkapan tersebut. Nah, seperti contohnya, gak apa-apa, terserah, kamu terlalu baik buat aku. Nah, itu tadi merupakan beberapa contoh dari penuturan fenomena bahasa yang sering terjadi di sekitar kita. Apakah kata atau frasa-frasa yang saya contohkan tadi termasuk ke dalam fenomena bahasa, dan termasuk fenomena bahasa yang mana sih? Mari kita temukan jawabannya. Baik, nah saya kasih satu contoh lagi terkait kata atau frasa yang kita sebut sebagai sebuah fenomena bahasa, yaitu contohnya seperti bulan dan rembulan. Nah, itu merupakan salah satu penuturan yang sering kita ucapkan. Nah, jika melihat dari beberapa contoh yang telah saya sebutkan, tentu kita teringat pada salah satu fenomena bahasa yang namanya konotasi. Nah, apa sih konotasi itu? Konotasi merupakan suatu kata atau frasa yang memiliki makna bukan sebenarnya atau memiliki makna tersirat dan makna-makna tambahan lainnya. Nah, selain itu, konotasi ini berfungsi sebagai memperindah, memberikan kiasan, memperluas arti, dan memperhalus kata dalam penuturannya. Baiklah, saya akan memberikan 5 contoh kata berkonotasi yang sering muncul di masyarakat. Kata yang pertama yaitu daun, sering dikonotasikan pada masyarakat dan karya-karya sastra menjadi dedaunan. Nah, kata yang kedua sedih, sering pula dikonotasikan menjadi duka, seperti contohnya saya turut berduka, artinya saya turut sedih, seperti itu. Nah, kata yang ketiga yaitu bimbang. Kata bimbang sering dimaknai dengan konotasi lara. Nah, seperti pada contoh kalimat sudahlah, jangan berlara hati atau jangan berbimbang hati. Dan kata yang keempat yaitu rumit. Nah, kata rumit ini sering dikonotasikan dengan kata pelik atau pelik dan rumit. Nah, pelik bermakna rumit, rumit bermakna pelik. Seperti contoh kalimatnya, tugas ini terlalu pelik, artinya terlalu rumit. Contoh kata yang kelima atau yang terakhir yang muncul di masyarakat yaitu harapan. Nah, kata harapan ini sering dikonotasikan dengan kata pelita. Kenapa pelita? Karena terkadang kita menemukan kata-kata seperti pelita bangsa, pelita yang bermakna harapan, seperti pelita bangsa yaitu harapan bangsa, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan memberikan 5 contoh kata yang terkonotasi yang saya adopsi dari bahasa-bahasa keseharian saya. Yang pertama yaitu tergantung atau terkonotasi menjadi senggantung, artinya suatu tidak memiliki suatu kejelasan terkait. Nah, selanjutnya kata yang kedua yaitu menggigil. Di sini saya konotasikan menjadi sengekol, artinya itu seperti menggigil yang berlebihan, seperti itu, dengan memeluk-meluk badannya, seperti itu. Nah, kata yang ketiga yaitu berjalan. Berjalan saya konotasikan menjadi meraun. Meraun ini bisa diadopsi dari bahasa-bahasa daerah. Nah, kata yang keempat rapuh. Rapuh saya coba konotasikan, saya perhalus dengan kata kebun, seperti itu. Nah, dan kata yang kelima yaitu tertidur, yang saya coba
haluskan dan saya konotasikan menjadi membuta. Membuta itu tertidur, artinya memejamkan mata, seperti itu. Nah, nggak hanya kata yang bisa terkonotasi, tetapi frasa juga mampu terkonotasi dan terdapat banyak sekali frasa-frasa yang muncul di masyarakat. Frasa yang terkonotasi. Nah, berikut saya sebutkan beberapa contoh frasa yang terkonotasi di masyarakat. Yang pertama, panjang tangan. Nah, jika dalam makna yang sebenarnya panjang tangan adalah bagian tubuh manusia, tangan yang panjang seperti itu. Nah, tetapi di makna konotasi ini adalah seseorang yang suka mencuri. Nah, kata yang kedua yaitu tulang rusuk. Sama seperti panjang tangan tadi, tulang rusuk jika makna sebenarnya adalah suatu bagian tubuh dari manusia. Nah, sedangkan di sini terkonotasi atau makna tambahannya yaitu pendamping atau pasangan hidup. Selanjutnya yaitu kata tulang punggung. Sama, saya ambil lagi contohnya yang sering muncul di masyarakat yaitu tulang punggung, yang jika makna sebenarnya adalah salah satu bagian dari tubuh manusia. Sedangkan makna tambahannya yaitu orang yang mencari nafkah, seperti itu. Contoh kalimatnya seperti dia merupakan tulang punggung keluarga, seperti itu. Nah, contoh yang keempat yaitu cuci gudang. Cuci gudang ini sering muncul di masyarakat. Jika makna sebenarnya adalah cuci gudang, artinya mencuci gudang, tetapi di sini makna tambahannya itu adalah menjual barang bekas atau barang yang ada di gudang. Seperti contoh kalimatnya, pasar ini menjual pakaian cuci gudang, seperti itu. Artinya menjual pakaian yang bekas atau yang telah lama tersimpan di gudang, gitu. Nah, kata yang terakhir yang sering muncul, frasa yang terakhir yang sering muncul di masyarakat yaitu anak bawang. Nah, anak bawang ini jika kita lihat dari makna sebenarnya adalah anak bawang yang sering digunakan untuk memasak sebagai bahan dapur, seperti itu. Nah, tetapi makna tambahannya di sini yaitu peserta yang tidak diperhitungkan. Nah, kata ini sering muncul di masyarakat khususnya anak-anak. Seperti ini contoh kalimatnya. Ketika anak-anak melakukan permainan anak-anak, terkadang muncul kamu anak bawang aja lah, artinya tidak diperhitungkan tetapi ikut bergabung dalam permainan tersebut. Nah, itu tadi merupakan frasa yang berkonotasi yang sering muncul di masyarakat. Selanjutnya saya akan memberikan 5 contoh frasa lagi yang saya buat untuk memudahkan teman-teman memahami makna dari konotasi terkait fenomena bahasa ini. Nah, contoh yang pertama yaitu ringan tulang. Ringan tulang di sini bukan bermaksud tulang yang ringan, tetapi yaitu tidak pelit tenaga. Artinya seperti contoh kalimatnya. Pemuda itu ringan tulang, artinya pemuda itu tidak pelit dalam mengeluarkan tenaganya untuk membantu orang-orang, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu cekek ke darah. Cekek ke darah ini bukan artinya mencekik darah, tetapi bermakna konotasi yaitu seseorang yang banyak makan. Seperti contoh kalimatnya, anak itu cekik ke darah, anak itu banyak makan, kayak gitu. Nah, contoh yang ketiga, pantat kuali. Pantat kuali yang untuk masak, seperti itu. Nah, bukan bermakna jika makna sebenarnya ya pantat kuali gitu. Tapi di sini makna konotasinya yang makna bukan sebenarnya, makna tambahannya yaitu wajah hitam dan kusam. Seperti contoh kalimatnya seperti ini. Wanita itu seperti pantat kuali. Maksudnya di sini wanita itu berwajah hitam dan kusam, seperti itu. Nah, contoh yang keempat, lemah maya. Lemah maya ini bukan mayanya yang lemah, tetapi bermakna orang yang sering sakit-sakitan.
Contohnya, contoh kalimatnya seperti ini. Perempuan itu seorang yang lemah maya. Artinya perempuan itu adalah orang yang sering sakit-sakitan, seperti itu. Nah, contoh yang terakhir atau contoh yang kelima yaitu paruh murai. Paruh murai. Nah, jika dimakna sebenarnya adalah paruh murai, burung murai, tapi makna tambahan atau makna konotasinya di sini yaitu orang yang terus berbicara. Artinya berbicara terus nggak berhenti-berhenti gitu, nggak mendengarkan orang lain berbicara. Nah, contoh kalimatnya seperti laki-laki itu seperti paruh murai. Artinya laki-laki itu seperti paruh murai yang terus berbicara gitu. Laki-laki itu terus berbicara dan membuat ketidaknyamanan terhadap orang di sekitarnya, seperti itu. Itu tadi merupakan contoh kata maupun frasa yang terkonotasi. Semoga teman-teman mengerti maksud dan penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten berikutnya.